Garcuplasers, Devil May di sini. Nah, di video ini saya akan membahas tentang ternyata ada hubungan di antara orang tua Luffy dengan orang tua Zoro. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, jadi saya kali ini menemukan sebuah teori yang sangat liar, tapi menurut saya sangatlah masuk akal. Jadi di sini akan saya jelaskan apakah ada hubungan di antara kedua orang hebat kita, yaitu Zoro dan juga Luffy. Nah, jadi sebelumnya saya menemukan teori ini di sebuah forum, atau mungkin di sebuah website lah. Mungkin untuk websitenya akan saya simpan di deskripsi di bawah. Oke, kita mulai dari sesuatu yang sangat menarik, yaitu tato dari bapaknya Luffy, alias Monkey D. Dragon. Kita tahu, di chapter 0, kita tidak melihat sama sekali tato dari dragon ini. Itu terjadi 24 tahun yang lalu saat eksekusi dari Goldie Roger. Lalu kita pun melihat lagi 2 tahun yang lalu saat Garp memperkenalkan bapaknya. Dan disitulah kita mempunyai sesuatu yang sangat ikonik seperti tato luar biasa di muka bagian kiri dari dragon ini, dimana tatonya power besar di mukanya seperti itu. Lalu apakah tato ini? Simbol apakah itu? Serta kenapa dragon mempunyainya? Sebenarnya untuk menjawab hal itu, bukankah ada baiknya jika kita menyambungkan dengan simbol lain yang cukup serupa? Jadi di sini akan saya berikan simbol lain yang terlihat sangat persis dengan tato dari dragon ini. Dan itu adalah simbol dari kimono milik Ryuma di Tenryubang. Kalian lihat sendiri, bahkan jika kalian memperhatikan kanji Jepang di dalam simbol tersebut, itu berarti dragon. Jadi tato Monkey Dragon ini sangat mirip dengan kimono dari Ryuma, yang bahkan berkanji dragon juga. Nah, lalu, apakah ada hubungan di antara dragon ini dengan Shimotsuki Koshiro, alias dia adalah guru dari Zoro di dojonya, tepatnya di Shimotsuki Village atau di desa Shimotsuki. Dimana kita tahu, di flashback ASL atau S Sabo dan Luffy, dragon beserta para revolusioner lainnya datang dan terlihat muncul di desa Shimotsuki ini. Dan lihat kata-kata dari pasukannya tersebut. Mereka mendapatkan persediaan dari dojo. Nah, dojo apakah itu yang dikatakan oleh anak buah tersebut? Karena itu berada di desa Shimotsuki. Jadi kemungkinan besar ini adalah dojo yang dijalankan oleh Koshiro, atau lebih tepatnya master dari Zoro. Bahkan masih banyak yang membuat teori. Disinilah akhirnya bahwa Koshiro ini adalah seorang revolusioner karena dia mempunyai hubungan dengan dragon. Dan yang lebih menariknya lagi, hubungan dragon dan Koshiro ini pernah dikatakan langsung oleh seorang fan saat menginterview Oda Sensei. Di sini sebenarnya kalian dapat mengasumsikan sebagaimana kalian mau. Jadi kurang lebih seperti ini. Dikatakan bahwa apakah Master Zoro, yaitu Koshiro, anggota dari pasukan revolusioner? Dan jawaban tersebut sengaja disensor agar kita para pembaca dapat menspekulasikannya secara sendiri. Di akhir pun sang pewawancara melihatkan kekagetannya. Apa ini baik-baik saja? Saya tidak tahu kawan. Itu jawaban dari si pewawancara kepada Oda Sensei. Jadi sebenarnya dari sini saja Oda seperti memberi sedikit clue ada hubungan antara Koshiro dengan dragon yang mungkin anggota revolusioner. Jadi kita tahu dragon adalah orang yang paling dicari dan kita hanya melihatnya bersama orang-orang yang dipercaya, seperti Ivankov. Mungkin akan sangat baik juga jika kita katakan dia sangat familiar dengan seseorang dari desa Shimotsuki sebelum dia mendapatkan persediaan dari sana. Mungkin buat kalian yang lupa kenapa saya menyebut Koshiro sebagai Shimotsuki, kalian bisa lihat di sini. Dan ini pun sudah dikonfirmasi di SBS bahwa Koshiro ini dan bapaknya yaitu Koizaburo yang membuat Enma dan Wadoi Shimonji pergi dari Wano Kuni dan tinggal ke lautan yang akhirnya kita tahu adalah ke Es Blue. Nah, bahkan di SBS pun Oda memberi sedikit hint atau clue apakah Zoro adalah seorang Shimotsuki atau bukan. Namun jelas dengan jawaban ala Oda Sensei, yaitu Mas Nomi. Jadi, dragon adalah karakter yang aktif dalam menghancurkan world government atau pemerintahan di One Piece ini. Lebih tepatnya, satu-satunya karakter. Tentu saja, kekuatan pun menjadi jalan penting untuk dapat menghancurkan pemerintahan absolut seperti itu. Selain itu pun dibutuhkan pengetahuan yang lain, atau mungkin knowledge. Nah, saya yakin Dragon sampai ke Wano di usia mudanya. Mungkin kurang
kurang lebih sekitar 20-18 tahun yang lalu. Karena kita tahu Wano Kuni mempunyai hubungan yang sangat dalam dengan Void Century dan Poneglyph. Jadi akan cukup masuk akal bagi Dragon bahwa inilah tempat untuk mencari informasi dan pengetahuan dunia ini. Serta kita pun mengetahui Shimotsuki Ryuma adalah salah satu guardian atau penjaga dari Wano Kuni. Dia adalah orang yang menjaga Wano Kuni dari pemerintahan, yang bahkan disebut sebagai Dewa Pedang atau Sword God. Dan secara kontras, Dragon adalah orang yang menyerang pemerintahan dunia secara terang-terangan. Ini adalah sesuatu yang dapat kita katakan cukup mirip, walaupun agak berbeda di antara keduanya. Serta seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya yakin Dragon datang ke Wano di antara 20-18 tahun yang lalu. Kenapa harus segitu? Karena dikatakan itu adalah tahun di mana Shimotsuki Ushimaru dibunuh oleh Kaido. Lebih tepatnya, desa Ringo dihancurkan oleh Kaido dan pasukannya. Serta, jika kita menghubungkan antara keluarga Shimotsuki ini dengan desa yang ada di Es Blue yang bahkan dinamai desa Shimotsuki, pasti akan sangat masuk akal juga jika kita katakan mereka adalah seorang saudara. Jadi Ushimaru berhubungan klan dengan Koshiro. Jadi dari siluet yang kita lihat pun sepertinya sudah sangat cukup terlihat, dan bahkan sangat jelas bahwa Ushimaru ini sangat mirip dengan Zoro, terutama Zoro dalam bentuk yang seperti ini. Jadi Zoro pun bahkan memiliki image yang sangat mirip dengan Shimotsuki Ryuma. Buat yang nggak tahu, itu adalah salah satu manga buatan Oda Sensei yang berjudul Monsters. Zoro dan Ryuma mempunyai ambisi yang sama. Mereka ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Mereka pun sama-sama dituduh kriminal dan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Ryuma disalahkan karena dialah yang menyebabkan naga muncul ke tempatnya. Dan Zoro dia disalahkan karena katanya dia yang membunuh orang-orang saat malam hari. Jadi sampai di sini akan cukup jelas bagi kita jika Zoro benar-benar berada di Wano Kuni, dia 99% adalah anggota dari klan Shimotsuki ini, dan mungkin ayahnya adalah Shimotsuki Ushimaru, seseorang yang katanya meninggal 18 tahun yang lalu. Bahkan dari timeline pun akan sangat nyambung. Nah, selanjutnya ada hubungan apakah antara Dragon dengan Ushimaru ini? Alasan lain kenapa Dragon tahu tentang desa Shimotsuki dan Koshiro adalah karena dia pernah mengunjunginya sebelumnya, lebih jelasnya 18 tahun yang lalu, ketika dia membawa Zoro dari Wano Kuni ke desa Shimotsuki ini. Dan Dragon menjadi seseorang yang sangat dekat dengan Ushimaru ketika dia mencari pengetahuan atau knowledge tentang dunia ini. Itulah alasan juga kenapa dia mempunyai tato yang ada hubungannya dengan kimono dari Shimotsuki Ryuma. Karena dia menceritakan tentang leluhurnya yang legendaris ini, yang sebenarnya ada hubungannya dengan Void Century. Sebenarnya untuk hubungan keluarga dari Shimotsuki ini saya pernah membahasnya di satu video full. Mungkin kalian bisa langsung cek di video tersebut. Nah, ada dua cara sebenarnya yang menjelaskan tato dari Dragon ini. 1. Dragon mulai mendambakan seseorang yang melindungi negaranya dari tirani seperti world government. Jadi dia akhirnya membuat tato yang merepresentasikannya Ryuma di dalam mukanya. Lalu yang kedua, terdapat arti rahasia lain di antara simbol yang Ushimaru berikan ke Dragon, sesuatu yang mungkin berhubungan dengan Void Century, dan Dragon memberikan tato tersebut setelah dia sampai di Wano Kuni. Dan Oda pun pernah berkata, Dragon ini menciptakan atau membentuk pasukan revolusioner di antara 22 sampai 18 tahun yang lalu. Jadi bisa saja dia semakin yakin dengan pergerakan revolusioner setelah sampai ke Wano Kuni, dan dia mendapatkan cerita tentang world government atau pemerintah yang terbuka ini. Jadi kesimpulannya, 1. Zoro lahir 21 tahun yang lalu di Wano Kuni, dan bapaknya adalah Shimotsuki Ushimaru. Dan yang kedua, Dragon sampai ke Wano untuk mencari tahu tentang ilmu-ilmu dan sampai sekitar 20-18 tahun yang lalu. Dan akhirnya pun dia bersama dengan Ushimaru. Lalu yang ketiga, Daimyo akhirnya merencanakan penyerangan kepada Shogun. Nah, akhirnya Ushimaru mempercayakan anaknya ke temannya, yaitu Monkey the Dragon ini, dengan cara membawa anaknya ke suatu tempat yang aman, yaitu di Es Blue, tempatnya Shimotsuki Koshiro. Dan akhirnya Zoro mendapatkan nama baru agar beban dari nama keluarganya yang lama tidak mengikutinya, dan agar Zoro pun saat ini aman, yaitu dengan memberinya nama Roronoa Zoro. Luffy dan Zoro adalah benar-benar seorang saudara jika seperti ini. Bahkan orang tuanya pun benar-benar berhubungan. Dan saya pernah membuat teori tentang Ushimaru ini, di mana dia sebenarnya masih hidup dan
dari seorang Tobiropo. Mungkin kalian bisa cek di video ini. Nah, jadi begitulah teori yang cukup liar dari saya, lebih tepatnya dari suatu forum. Akhirnya saya mengambilnya karena cukup masuk akal dan saya share kepada kalian semua. Untuk linknya akan ada di deskripsi di bawah. Serta saya pun pernah membuat teori yang sangat liar sekali, yaitu bahwa Zoro ini adalah klan D atau Will of D. Mungkin kalian juga bisa langsung cek di video tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian tentang teori ini? Apakah memang benar-benar ada hubungan antara Zoro dengan bapaknya Luffy, yaitu Monkey D. Dragon? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Jadi film pamit and I see you guys next time.